Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 khususnya dari Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini perkenalkan saya Desi Saputri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Anggi Budi Handoko sebagai rekan sejawat saya yang akan menjadi objek dari pengamatan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Desi. Selamat pagi, Pak Anggi. Selamat pagi. Bagaimana Pak Anggi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Desi. Alhamdulillah ya Pak Anggi. Baik Pak Anggi, nanti kita akan melakukan pelaksanaan pembelajaran ya Pak Anggi ya. Nanti saya akan sebagai observer Pak Anggi yang nanti akan menemani Pak Anggi pada saat praktek pembelajaran di dalam kelas. Saya harap Pak Anggi nanti lebih percaya diri, lebih matang lagi dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran. Dan nanti ada pun refleksi umpan balik nanti akan kita bahas setelah observasi selesai Pak Anggi. Baik Pak Anggi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Anggi. Mudah-mudahan bisa Pak Anggi jawab dengan baik ya Pak Anggi. Oke, silakan. Ya Pak Anggi, yang pertama saya ingin menanyakan tujuan belajar yang akan Pak Anggi capai nanti apa Pak Anggi? Jadi sebelum membahas mengenai tujuan pembelajarannya, Desi, maka di sini saya akan memberitahukan bahwa di hari Rabu nanti saya akan mengajar di kelas 6 dengan materi IPAS, yaitu bab 3 mengenai plesir ke seluruh dunia. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kami berharap siswa mampu mengidentifikasi bagian wilayah di 6 benua dengan ciri khas, kondisi, serta geografis dalam berbagai negara tersebut. Kemudian mengenali ciri khas dari beberapa negara dan bentang alam populernya tersebut. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu atau siswa untuk menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. Nah, sementara sepertinya 3 tujuan pembelajaran tersebut yang akan digunakan sebagai tujuan pembelajaran nanti, Bu. Baik Pak Anggi, tadi Pak Anggi sudah sampaikan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Pak Anggi capai pada saat kegiatan pembelajaran nanti ya Pak Anggi. Ya. Untuk pertanyaan kedua Pak Anggi, area pengembangan dari siswa Pak Anggi yang ingin Pak Anggi capai? Yang ingin saya capai yaitu kemampuan siswa secara menganalisis sebuah masalah, di mana artinya mengenal wilayah-wilayah di benua barat itu merupakan informasi baru bagi siswa kan. Jadi bagaimana mereka mampu menganalisis, mereka mampu mencari informasi yang relevan dengan mata pelajaran tersebut. Iya baik Pak Anggi, area pengembangannya tadi kemampuan siswa ya Pak Anggi. Ya. Kemudian Pak Anggi, model pembelajaran yang akan Pak Anggi gunakan saat kegiatan pembelajaran di kelas Pak Anggi. Ya, model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa mencari informasi, menemukan hal-hal baru. Jadi kemampuan anak-anak benar-benar dimotivasi atau dimaksimalkan, kan seperti itu. Dengan memaksimalkan selain sumber belajar yang ada, juga memaksimalkan teknologi yang ada saat ini, seperti itu. Baik Pak Anggi, model pembelajaran tadi ada PPL, jadi anak-anak Pak Anggi dorong untuk menemukan masalah dan mencari masalahnya sendiri dengan solusi yang anak-anak juga dapatkan sendiri dengan media teknologi ya Pak Anggi ya. Apakah media ini sudah tersedia Pak Anggi atau sudah didukung oleh sekolah? Ya, selain media yang telah didukung sekolah, juga didukung oleh kepemilikan anak-anak sendiri itu Bu, seperti gadget. Memang sekolah belum mampu untuk menyediakan gadget bagi anak-anak, namun sebagian besar anak-anak secara pribadi mereka memiliki gadget sendiri. Jadi untuk mencari informasi baru tersebut, saya selaku guru hanya menyediakan internet atau sambungan. Sedangkan untuk perangkat gadget tersebut anak-anak memang membawa sendiri masing-masing dari rumah. Nah, jadi kolaborasi antara siswa dengan guru, siswa menyediakan sarana prasarana walaupun tidak seutuhnya disediakan oleh sekolah, namun siswa secara sukarela dia mau membawa gadget tersebut, kemudian
kemudian saya sebagai guru menyediakan anak berupa jaringan internet untuk searching, mencari informasi di laman-laman internet yang telah disediakan, dan di situ banyak sekali. Nah, kita sebagai guru dia hanya memonitoring, melihat, menyampaikan dan mengarahkan agar apa yang akan nantinya di searching oleh siswa, informasi yang akan mereka cari itu benar-benar terarah, jadi tidak sembarangan. Artinya apa? Anak yang membawa gadget terus mereka bebas melakukan apa saja, ya kan? Nah, kita tetap sebagai guru itu mengarahkan, harus kemana sih, laman apa yang harus dicari sih, informasi seperti apa yang harus mereka dapatkan. Nah, selain itu dengan adanya informasi baru melalui jaringan internet, kita dapat memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi tersebut digunakan sebagai anak-anak oleh anak-anak sebagai media untuk pembelajaran, seperti itu, Bu. Baik Pak Anggi, yang saya tangkap tadi Pak Anggi hadir penuh ya Ya, sebagai guru kemudian pendamping siswa, jadi tidak lepas tangan walaupun anak-anak sudah membawa gadgetnya masing-masing. Iya. Jadi Pak Anggi hadir penuh yang menyediakan jaringan internet, kemudian pendampingan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak mencari hal yang di luar konteks. Di luar konteks. Baik Pak Anggi, selanjutnya strategi pembelajaran yang akan Pak Anggi gunakan nanti Pak Anggi. Ya, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan strategi diferensiasi, di mana pemetakan dilakukan melalui gaya belajar siswa. Nah, dalam satu kelas tuh, Bu, ya, kelas 6 sendiri ada 25 siswa. Dari 25 siswa, tidak semua gaya belajar mereka sama. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, bahkan ada yang kinestesi. Kalau saya amati, banyak dari anak-anak itu setelah saya pemetakan hampir 40% itu mereka visual, ya. Nah, jadi strategi yang saya gunakan, mereka mencari informasi baru dengan gaya belajar mereka. Sedangkan yang untuk audio, saya menyediakan video pembelajaran yang relevan, sehingga dengan gaya belajar mereka itu akan mampu terserap informasi tersebut. Sedangkan untuk kinestesi ya menyesuaikan lagu. Baik, jadi strateginya menggunakan diferensiasi ya Pak Anggi ya. Ada kinestetik, kemudian ada gaya belajar yang berbeda. Tentunya pasti beragam ya Pak Anggi, karena tidak hanya di kelas 6, mungkin di seluruh kelas anak-anak punya gaya belajar dan kemampuan masing-masing. Jadi karena anak-anak itu unik, jadi tidak sama dari satu dengan yang lainnya, walaupun bahkan satu kandung aja bisa berbeda gaya belajar mereka. Itu udah pasti, itu suatu keunikan dari siswa. Untuk diferensiasinya apa Pak Anggi yang Pak Anggi gunakan? Ada proses, produk. Untuk saat ini karena ini merupakan informasi baru bagi mereka yang belum mengenal tentang dunia, gitu ya, maka saya menekankan ke proses. Nah, seperti itu tadi, proses yang bagaimana untuk gaya belajar yang visual, ya. Anak-anak menyiapkan gadget, kita menyediakan sarana untuk sambungannya atau jaringan internetnya, dan anak-anak mencari informasi baru itu. Informasi seperti apa? Ya, dengan materi mengenai keliling dunia, artinya anak-anak mencari informasi baru tentang benua-benua yang ada, negara-negara, baik itu dari segi keistimewaan benua tersebut, kemudian apa budayanya, kemudian letak geografisnya, kemudian keistimewaan lain yang dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka mampu hidup dengan lingkungan yang berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan untuk yang gaya belajar ke audio, saya menyiapkan berupa video pembelajaran yang relevan, seperti video tentang benua-benua, negara-negara yang tinggal di benua, kemudian bagaimana cuacanya, bagaimana letak geografisnya, kan seperti itu, Bu. Nah, jadi anak-anak akan mendapatkan informasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, seperti itu tadi. Iya, betul Pak Anggi. Jadi saran-sarannya Pak Anggi siapkan di proyektor, kemudian layarnya untuk merupakan video yang akan Pak Anggi sampaikan. Iya, betul. Selanjutnya Pak Anggi, saya ingin bertanya menanyakan penilaian ataupun evaluasi pembelajaran nanti setelah selesai Pak Anggi. Ya, untuk penilaian saya menggunakan dua jenis penilaian, Bu. Yang pertama adalah penilaian sumatif, yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian dari informasi yang mereka dapatkan. Nah, dari situ nanti kita lakukan analisis dari tersebut, manakah siswa yang benar sudah menguasai atau bagaimana bagian siswa yang belum menguasai. Nah, nanti di situ kita akan melakukan perbaikan
perbaikan pembelajaran, mungkin apakah gaya pembelajaran saya yang kurang melalui kegiatan refleksi, ya kan, atau sudah tepatkah, kan kami belum tahu sebelum kita terjun langsung. Nah, kemudian yang kedua mengenai observasi masing-masing siswa, bagaimana dalam kelompok belajar mereka, apakah mereka aktif dalam mencari informasi atau mereka pasif, ataukah mereka ibaratnya mengganggu ataukah melenceng dari konten. Nah, itu semua akan masuk ke penilaian observasi kita. Betul, Bu. Kami sudah menggunakan dua bahan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Pak Anggi. Ya. Untuk selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan kelas dan waktu pelaksanaan maupun harinya Pak Anggi. Ya, pelaksanaan tersebut akan kita laksanakan di hari Sabtu, jam pertama yang masih segar-segarnya dulu ya. Kita akan mempelajari mengenai pelajaran IPAS ya, mengenai bab 3 keliling dunia. Itu yang akan dilaksanakan mulai pukul 7.30 sampai selesai pukul 9.15. Kita berapa ya Pak Anggi? Ya, kita akan mengajar di kelas 6. Mungkin cukup pertanyaan dari saya Pak Anggi. Saya harapkan nanti kegiatan pelajaran pembelajaran dan observasi berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih. Ya, semua tercatat dengan baik kegiatannya, ada evaluasi, ada umpan balik. Kemudian semoga semuanya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan ini Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Anggi atas Ya, Bu, waktunya dan sama-sama. kesempatannya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, begitu kegiatan observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejak saya yaitu Bapak Andi Budi Handoko. Kemudian sampai jumpa pada kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik ya, semangat sekali pagi ini ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Pilih. Nah, berarti sarapan sudah, energi sudah. Nah, ketika belajar kita harus berkonsentrasi. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, udah ya, udah yang tidak hadir hari ini ya. Ada keterangan? Sakit atau apa gitu tidak bisa? Oh, di grup ya, di grup WhatsApp ya. Oke. Selain Elda ada lagi? Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau nasionalisme cinta tanah air, maka sebelum kita mulai belajar kita menyanyikan lagu nasional ya. Oke, saya berdiri semua. Jadi menghadap ke depan, posisi siap ya. 1, 2, 3, mulai.
menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita. Kita tidak seperti dulu. Itulah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan kita. Kita menghargai perjuangan para pejuang tersebut, ya. Jangan malas-malasan. Raih cita-cita kalian. Ya. Baik anak-anak, kita akan mempelajari mengenai pelajaran IPAS, ya, mengenai plesir bab 3, plesir keliling dunia, yaitu topik A, 6 benua. Tujuan belajar kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi pembagian wilayah dari 6 benua ciri khas, kondisi geografisnya dan berbagai negara. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenali ciri khas dari beberapa negara dan bentang alam yang populer. Kemudian menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografis. Kondisi geografis, kemudian mengidentifikasikan potensi wilayah di sekitar tempat tinggal. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran tersebut, Bapak mau nanya, kita hidup di mana? Indonesia. Ya, di Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, bagian dari dunia tersebut. Nah, Indonesia menempati salah satu benua. Benua apa ya? Nah, coba kita perhatikan. Kita perhatikan peta dunia. Ya, di manakah letak Indonesia? Di manakah letak Indonesia? Di mana? Mana? Nah, ini ya. Ternyata Indonesia itu kalau dilihat dari peta dunia itu kecil, nak ya. Kecil. Tapi pulaunya banyak. Ya, kalau kita perhatikan, inilah peta dunia. Inilah yang namanya benua. Ya, di sini ada benua apa ini? Nah, nanti kita cari tahu ini benua apa. Ini benua apa? Ya, kita cari tahu. Kemudian ini benua apa? Kita cari tahu. Dan ini benua apa? Dan Indonesia masuk ke dalam wilayah benua apa? Nah, kita nanti akan cari tahu itu. Kemudian kita hidup di provinsi apa? Tinggal di mana kita? Ya, kita berada di Pulau Sumatera. Tepatnya di mana? Di provinsi apa? Provinsi Lampung mana tempatnya? Bawah sendiri nih ya? Iya, bagus. Inilah bawah sendiri, inilah provinsi Lampung. Kemudian apabila di Lampung, nih, Lampung kita ada di Lampung. Nah, Lampung Tengah di mana? Nah, ini di tengah-tengah ini, nak, ya. Nah, di tengah-tengah inilah kita di Lampung Tengah. Kemudian Lampung Tengahnya kita di mana? Nah, inilah Lampung Tengah kita. Kita berada di daerah ini. Nih, seperti Surabaya, ya baru. Nah, dari penjelasan beberapa peta, pertanyaan Bapak sekarang. Di manakah kita tinggal? Lebih luasnya, kita berada di benua Asia. Lebih spesifiknya, kita berada di negara Indonesia. Lebih spesifik lagi, kita berada di provinsi Lampung. Dibagi lagi menjadi kita berada di Lampung Tengah. Nah, bagian Lampung Tengah kita berada di kecamatan Surabaya. Itulah letak geografis kita. Apa aja yang ada di Surabaya ini? Contoh dari lingkungan tempat tinggal kita menghasilkan apa? Yang paling banyak? Coba. Iya, singkong. Seperti Surabaya itu penghasil singkong. Banyak pabrik. Pabrik-pabrik menyediakan tempat alat untuk mengolah singkong. Dan singkong merupakan komoditi utama di seperti Surabaya. Selain singkong apa lagi? Apa lagi? Sawit. Singkong, sawit, nah itu yang utama ya. Nah, baik.
kita sudah mempelajari mengenai peta dunia. Sekarang Bapak mau tanya, di dalam peta dunia ini ada berapa benua yang kita ketahui? Apa saja itu? Yang pertama, benua Asia. Yang kedua, yang paling besar itu adalah benua Asia. Yang kedua, yang ada film-film laga, film-film Hollywood itu benua apa? Benua Amerika. Amerika yang mana? Nih, Amerika. Ya, udah terpisah. Nah, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Amerika Selatan terdapat dua negara yang dia sepak bolanya yang paling jago di dunia, yaitu negaranya, nama negara ya? Ya, negara Brazil dan Argentina. Nah, disinilah tempatnya. Kemudian ini apa ini? Benua Afrika. Kemudian ini Eropa, ini Asia dan Australia. Kemudian ada benua nih Antartika. Di sini dingin sekali ya. Nah, baik, sebelum kita mengenal lebih jauh, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ayo. bertemu lagi di kanal Perhatikan, Ayo Jadi catat Juara. hal Kali yang ini kita akan penting. membahas materi IPAS kelas 6 bab 3, Pelesir Keliling Dunia. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, 6 benua di dunia. Materi ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai materinya. Ayo, perhatikan. Tempat tinggal kita adalah bagian dari negara kepulauan Indonesia. Dan Indonesia adalah bagian dari benua Asia. Lalu, apakah itu benua? Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Ayo kita jelajahi bersama. Kerak bumi, lempeng, dan benua. Catat Kerak hal bumi yang penting. keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Lempeng adalah kepingan lebar yang terpisah-pisah yang menyusun kerak bumi. Lempeng ini terus bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu tinggi di atas laut dan membentuk benua dinamakan lempeng benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. 6 benua di dunia. Bumi memiliki 6 benua. Apa saja benua-benua tersebut? Yang pertama adalah benua Asia. Kedua, benua Eropa. Ketiga, benua Amerika. Keempat, benua Afrika. Kelima, benua Australia. Dan terakhir benua Antartika atau biasa juga disebut Kutub Selatan. Benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan dunia. Luas daratan dan lautan Asia mencapai 8,7% luas dunia. Benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika berasal dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Benua Afrika. Benua Afrika adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah benua Asia. Benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Afrika memiliki gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, dan sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Benua Eropa. Benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karena itu lempengnya dinamakan lempeng Resia. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Benua Eropa adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki gurun. Sebagian besar negara Eropa tergabung dalam perkumpulan Uni Eropa.
Benua Antartika atau Kutub Selatan. Benua Antartika adalah zona bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim daripada Kutub Utara atau Arktik. Wilayah ini tidak dihuni oleh manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Benua Australia adalah salah satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Pencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar di dunia dalam bentuk lapisan es yang membeku. Karena pemanasan global, lapisan es di Antartika terus mencair. Jika hal ini terus dibiarkan, maka Antartika bisa berubah menjadi benua yang gersang. Jika benua Antartika kehilangan semua esnya, maka permukaan laut di seluruh dunia akan naik setinggi 58 meter. Akibatnya akan ada banyak negara atau pulau yang hilang. Hindia. Sama-sama di kutub, tapi kok beda? Bumi memiliki 2 kutub, yaitu Kutub Utara, Arktik, dan Kutub Selatan, Antartika. Wilayah Kutub Utara berupa lautan yang tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost adalah lapisan tanah tebal yang beku dengan suhu sampai minus 40 derajat Celcius. Wilayah Kutub Selatan adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh permukaannya ditutupi oleh lapisan es dengan tebal lebih dari 1.600 meter. Antartika adalah benua paling dingin, berangin, dan kering di bumi. Suhunya bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Sebagian wilayah Kutub Utara ditinggali manusia, meliputi Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, dan lainnya. Kutub Selatan hanya terdapat stasiun penelitian tanpa kehidupan manusia. Beruang kutub hanya ada di Kutub Utara, sedangkan Kutub Selatan memiliki pinguin. Suhu di Kutub Utara lebih hangat daripada di Kutub Selatan. Kedua kutub ini bertugas menjaga iklim di bumi. Karena itu perubahan iklim yang berdampak pada es meleleh di kutub bisa mempengaruhi semua wilayah di bumi. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang sudah menyimak materi ini. Nah, baik anak-anak, Bapak sudah mengirimkan dokumen LKPD pada HP masing-masing ya, pada HP kelompok. Setiap kelompok sudah memiliki handphone, gadget. Nah, kalian buka LKPD tersebut, kemudian pertanyaan di dalam LKPD tersebut ada 4. Yang pertama, apa saja ke-6 benua yang ada di Indonesia? Yang kedua, bagaimana kamu menentukan letak ke-6 benua pada peta? Yang ketiga, sebutkan setidaknya 10 negara yang telah kamu pelajari dan beri informasi singkat tentang salah satu di antaranya. Yang ketiga, mengapa memahami pembagian benua dan letak geografis negara-negara penting dapat pemahaman mengenai global kita ya, pemahaman global kita ya. Oke. Nah, di situ di dalam LKPD ada sedikit informasi yang dapat kalian gali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kalian secara berkelompok silakan kerjakan pertanyaan tersebut dengan menggali informasi yang sudah Bapak sampaikan dan informasi yang dapat kalian gali dari LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan, ayo kerjakan kelompok secara berkelompok. Ya. Kerjakan secara berkelompok, lihat gadgetnya masing-masing, handphonenya masing-masing, LKPD yang Bapak bagikan, ada informasi-informasi di situ. Kalian selesaikan informasi tersebut secara berdiskusi kelompok. Baik, ayo anak-anak. Ini kurang HP ya? Kontrolnya begitu sih. Pakai dulu Pak. Jadi biar nggak masuk di situ.
Nah, kalau mau ya, ya ditulis soalnya, kemudian kalian cari informasinya itu. Ya. Apa saja keenam benua? Nah, kalian cari di situ, di LKPD itu kalian bisa mencari. Nah, ya kan? Kalian cari nih ada benua apa aja ya. Kalian cari informasi itu, kalian temukan apa saja benua tersebut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan untuk lebih jelas ya. Diskusi dengan kawan satu kelompoknya, ayo. Ya. Wali. Nah, kalau aja. Nah, informasinya dari sini ya. Dari 6 benua, apa saja sih 6 benua itu? Nah, cari informasinya untuk menjawab pertanyaan. Oke. Udah sebentar. Pertanyaan itu semua dari informasi ini ya. Dari informasinya ya. Informasi kalian diskusikan bersama. Yang masih kesulitan, bingung atau bagaimana silakan tanya ya. Jangan malu untuk bertanya. Tanyakan kepada Bapak. Insya Allah nanti Bapak insya Allah bisa jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian sulit untuk memahaminya. Oke. Nah, ada kesulitan pertanyaan. Nanti kalian diskusi di situ. Ya. Sandi angka 7. Nah, nanti kalau umpamanya di situ semuanya nggak lengkap, kalian boleh searching di Google-nya. Ya, kalian buka Google, searching bareng-bareng diskusikan apa aja itu. Jadi nggak berpatokan dengan LKPD yang ada di situ. Kalian boleh buka apa searching sendiri, pencarian informasi baru kalian cari sendiri. Kalau seandainya catatannya kurang lengkap, kalian boleh searching. Tulisannya rapi gitu. Saudara langsung tulisan seperti itu. Apa? Nomor 2. Kenapa? Bagaimana kamu menentukan letak benang benua? Nah, untuk menentukan letak benang benua, harus boleh kamu cari Google-nya. Di Google kalian mencari peta dunia. Nah, kalian cari di sini peta dunia. Nah, dari peta dunia ini nanti, nah ini kan, ini kan benua Amerika. Benua Amerika itu letaknya di mana? Ya kan?
bagian atas itu apa, bagian bawah apa, bagian kanan. Jadi kan seperti itu. Ini benua Asia. Benua Asia. Benua Asia itu berbatasan sebelah utaranya berbatasan dengan apa, kanannya apa, kirinya apa gitu. Nah, kalau sama yang nggak peta kalian dulu, ini ada Wikipedia, bukan aja Wikipedia. Oh, Wikipedia. Nanti ada bagian-bagian fotografi. Jadi sebelah kanan kiri. Nah kalau sama bingung masih belum ketemu, kalian cari lagi. Batas apa namanya benua Asia. Cari batas benua Asia. Ada. Batas benua Asia sebelah utara apa, selatan apa, nah seperti itu loh. Ya. Nah, baik anak-anak, untuk mengerjakan soal yang nomor 2 mengenai letak, ya kan? Soal nomor 2 itu apa? Nah, bagaimana cara menentukan letak ke-6 benua? Nah, kalau di LKPD itu kurang lengkap semuanya untuk mencari letak-letaknya. Kalian searching aja di Google batas benua Asia. Sebelah utara apa, selatan apa, timur, barat, kan gitu. Batas benua Asia, batas benua Afrika. Nanti kan di situ akan muncul informasi baru. Bagian atas utara itu berbatasan dengan mana, selatan berbatasan dengan mana, timur, barat, nah itu berbatasan dengan mana, kan seperti itu. Nah, manfaatkan gadget yang ada untuk mencari informasi baru. Ya. Apabila di LKPD kurang lengkap, kalian cari searching di Google. Batas wilayahnya mana aja. Ada lagi pertanyaan? Jika belum paham, silakan bertanya. Malu bertanya sesat di ya. Apa namanya? Dijajah kalau JARA. Ya. Tolak. Tolak aja. Tolak. Pokoknya kalau ada panggilan tolak. Silakan.
Oh, iya. Ya. Hah? Udah anak-anak, sudah selesai? Masih semangat? Oke, kelas 6. Kelas 6. Oke, masih semangat ya. Nah, kita sudah menyelesaikan dari LKPD tersebut. Sekarang kita akan membahas ya masing-masing. Nanti akan dapat tunjuk setiap kelompok mewakili satu kelompok, satu anak mewakili setiap kelompok, dan yang lain menyimak ya. Jawaban dari kawan itu benar atau salah. Ya. Nah, baik. Yang pertama, oke, kelompok dari kelompok Ajam. Kelompok Hakam. Untuk nomor 1, apa saja keenam benua yang ada di dunia? Ayo sebutkan. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ya, benua yang paling besar adalah benua Asia, betul atau salah anak? Kemudian benua yang paling dingin, Aswa. Yang paling dingin itu benua apa? Antartika. Oke, betul atau salah Antartika? Oke, betul. Kelompoknya Feby. Benua yang tidak memiliki gurun. Benua yang tidak memiliki gurun. Benua yang keras. Benua Eropa. Bagaimana? Apakah Eropa itu memiliki gurun? Tidak. Berarti benua yang tidak memiliki Eropa, yang tidak memiliki gurun adalah benua. Kemudian benua yang cuacanya panas. Kalau dilihat dari penduduknya, ya, dia rasnya berkulit hitam, rambutnya keriting. Ini bukan diskriminasi ya, memang itu adalah wilayah-wilayah yang menyesuaikan dari bentang alamnya, geografisnya, topografinya, dan penduduk yang menempatinya. Benua apa itu? Afrika. Kemudian benua yang tidak memiliki siang dan malam. Siang tetap ya siang, malam pun tetap terang. Jadi malam tidak ada, hampir tidak ada. Cuacanya dingin. Ya, benua Antartika ya. Antartika itu benua yang ada di ujung, yang ada di kutub, selatan. Jadi siang dan malam tidak bisa dibedakan di sana. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Tisa, kelompok Tisa. Bagaimana kamu menentukan letak keenam benua yang ada di peta? Coba tentukan dari benua Asia, pembagiannya, wilayahnya, utara, selatan, timur, barat, apa saja yang utara? Berbatasan dengan apa? Asia. Utara batasannya apa? Yang tadi yang sudah kamu temukan.
Oke Najwa, kelompok ini kayaknya bingung mereka, ya, menentukannya. Oke Najwa, untuk benua Asia, tentukan letaknya. Utara berbatasan dengan Samudra Aktif. Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Terus, Barat berbatasan dengan benua Eropa. ya, Pegunungan Ural, ya, Laut Kaspia, ya. Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Suez, dan Laut Merah. Oke. Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Ya. Bagaimana yang lain? Sama nggak? Kalau nggak sama, pasti salah. Karena perbatasannya tersebut nggak akan berbeda jauh. Apa yang kalian cari dengan kelompok Najwa cari. Seperti itu. Nggak mungkin kelompok Najwa bagian utara berbatasan dengan A, kalian berbatasan dengan B. Pasti nggak akan sama seperti itu. Pasti sama ya, nggak akan berbeda. Kemudian, Azam, untuk nomor 3. Sebutkan setidaknya 10 yang telah kamu pelajari. Bagian negara-negara Eropa, negara yang terbesar dari Eropa. Apa saja? Apa saja negaranya? Kamu aja. Sofi, coba sebutkan. Iya, negara yang ada di Eropa. Negara sepak bola terbesar di Eropa. Liga terbesar di Eropa. Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, yaitu negara-negara yang ada di Eropa. Kalau yang ada di Amerika Selatan, Brazil, Argentina, Kolombia, Ekuador, Chili. Nah, yang ada di Afrika, yang ada sungai Nilnya, Sungai Nil, Mesir, ya, Maroko, Mesir, Nigeria. Nah, itu dari Afrika ya. Contoh-contohnya seperti itu. Baik, cukup sekian anak-anak. Itulah pembahasan kita mengenai hal ini. Jadi benua itu coba kita ulas kembali. Kita menaruh kesimpulan, benua memiliki, bumi ini memiliki berapa benua? Yang besar yang pertama, Asia, yang kedua, Eropa, yang ketiga, Amerika, yang keempat, Afrika, yang kelima, Australia, yang keenam. Antartika. Ciri-ciri dari Asia adalah dia menjadi benua terbesar, memiliki gurun terbesar, yaitu gurun Gobi, ya, yang ada di daerah Cina. Kalau Afrika memulai gurun Sahara. Nah, kemudian benua yang tidak memiliki gurun, iya, sedangkan benua yang sepanjang tahun dilapisi dengan salju, benua yang memiliki ciri-ciri hewan tersebut adalah hewan berkaki pendek bagian depan. Wah, dia memiliki kantung. Berada di benua. Nah, sedangkan Indonesia sendiri berada di benua terletak di Asia bagian apa? Asia Tenggara. Sedangkan Asia Tenggara sendiri memiliki berapa negara? 11. Ya, 11 negara. Yang paling muda adalah negara Timor Leste. Baik-baik ya, anak. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, ya. Dan itulah materi kita hari ini. Kalian belajar lagi di rumah, kalian dalami lagi materi tersebut di rumah, ya. Nah, tugas kalian di rumah, tugas anak-anak di rumah yaitu carilah hal-hal yang istimewa dari setiap benua Asia yang istimewa apa? Benua Eropa yang istimewa apa sih? Ya,
benua Antartika yang istimewa apa sih? Dan yang lain sebagainya istimewa apa? Kemudian kalian kumpulkan, nanti kita presentasi tiap kelompok. Paham? Baik. Kalau paham, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pelajaran IPAS minggu depan ya. Dan kalian kan siapkan materi-materi yang sudah menjadi tugas rumah kalian. Ya. Baik, ketua kelas pimpin kawan-kawan untuk berdoa. Kita akhiri pelajaran kita dulu. Ayo, Akam, nanti siapkan kawan-kawannya, bukunya masukkan. Nanti kita pulang ya. Dah, siapkan. Doanya Al-Fatihah. Dah? Ayo. Siap, soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, silakan. Langsung. Ya. Beneran. Ayo, ngapain? Saya Dewi Saputri, calon guru penggerak 11 tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dalam aksi nyata modul 233 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Bagaimana Pak Andi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga sehat. Baik Pak Andi, pada kegiatan pasca observasi ini banyak tentunya Bapak berbincang-bincang banyak hal, khususnya dalam kegiatan kita sebelum di sekolah dan observasi. Baik Pak Andi, jadi saya ada beberapa catatan yang harus saya catat sebelumnya. Namun ada hal yang akan saya sebelumnya sama Pak Andi. Apakah Pak Andi berkenan? Ya, saya berkenan. Silakan, Bu. Baik. Yang pertama Pak Andi, bagaimana perasaan Pak Andi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebelumnya Pak Andi? Perasaan saya Bu ya, setelah melakukan pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Berbagai macam perasaan yang saya hadapi Bu ya. Apalagi terkhusus selama ini kan proses pembelajaran saya apa namanya mungkin hanya kepala sekolah ketika observasi dan sekarang ada juga kegiatan selaku apa namanya yang mengobservasi kegiatan pembelajaran saya. Ya jujur awalnya terganggu ya, namun dengan berjalannya waktu alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Kemudian Pak Andi, perasaan Pak Andi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kehadiran supervisor Pak Andi kelas, bagaimana Pak Andi?
Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu, awal ya sedikit grogi wajar Bu ya, karena selama ini yang observasi ya dengan kepala sekolah dengan dengan persiapan yang bisa dikatakan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan gitu. Sedangkan ketika Bu Desi melakukan observasi terhadap pembelajaran saya, ada sedikit pertanyaan dalam diri saya ya. Tujuannya apa? Setelah itu memberikan pengarahan sebelumnya yang tadinya kita pegang, gugup, ya akhirnya seperti itu. Ya kita rasakan bersama itu ya yang jadi lagu apabila awal-awal itu tegang atau tidak gitu ya. Jadi Pak, saya tugas Pak Andi sama ya Pak ya? Oh, iya. Jadi Pak Andi bisa Pak Andi cerita kayak proses pembelajaran Bapak lakukan terus proses pembelajaran, proses pembelajaran kelas itu saya rasa sesuai dengan sintak-sintak sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya susun. Mungkin apabila perhatikan mungkin ada sedikitnya yang masih, namun secara keseluruhan saya yakin bahwa pembelajaran kelas saya laksanakan sesuai dengan prosedur kelas. kemudian untuk pembelajaran Alhamdulillah walaupun sempurna proses pembelajaran dengan model PBL laksana. Dilihat dari respon siswa, aktivitas belajar, kemudian pencarian informasi baru melalui perangkat ajar atau perangkat yang berjalan dengan seperti yang saya harapkan sebelumnya. Catatan juga saya panggil bahwa pada saya observasi kemudian terobservasi sintangnya sudah sesuai, PBL-nya juga sudah berjalan lancar meskipun banyak ada sedikit kekurangan, namun saya yakin pasti ada perbaikan di kemudian hari. Baik Banggi, selanjutnya terkait hambatan Banggi, mungkin saja Banggi pernah mengalami hambatan pada saat kemarin melakukan pembelajaran. Banggi ceritakan. Baik Bu, hambatan itu saya rasakan sekali karena apa? Seperti kurikulum baru nih Bu ya, kurikulum merdeka ini baru tahun ini saya langsung untuk menerapkan kurikulum itu. Sementara tahun-tahun sebelumnya saya masih menggunakan kurikulum yang lama. Apalagi dengan dengan pembelajaran diferensiasi secara cover, saya hanya mengetahui covernya, tapi secara mendalami untuk kita terapkan dalam pembelajaran benar-benar saya butuh bimbingan seperti itu dan itu terasa sekali. Kemudian Banggi selain hambatan tersebut, mungkin ada hambatan lain Banggi yang Mbak rasakan kepada peserta didik lain. Hambatan untuk peserta didik, nah itu tantangan untuk kita selama ini karena dengan karakteristik yang begitu majemuk ya, dengan jumlah siswa 25 siswa 25 siswa dengan karakteristik yang majemuk, saya harus menyatukan dari berbagai macam karakter dan kemudian saya harus memilah-milah dalam gaya belajar mereka. Itulah tantangan saya di situ. Dan sedikit banyaknya Bu, mohon maaf, ketika saya menerapkan itu saya mengalami kendala tersebut. Kendalanya dari siswa itu dari gaya belajar mereka yang variasi, kemudian karakter siswa yang juga bervariasi. Bagaimana saya menyatukan agar saya bisa menghandle kelas tersebut. Nah, hambatannya sih itu. Mungkin itu menjadi PR ya Bang. Yang menjadi PR sampai saat ini. Setiap siswa punya gaya belajar masing-masing, kemampuan dan motivasi belajar masing-masing. Oke, Bang, selanjutnya menurut Pak Anggi, kenapa sih hambatan tersebut bisa muncul dan terjadi? Menurut Bapak kok apa yang terjadi? Ya hambatan itu terjadi karena faktor dari internal siswa tersebut, yaitu dari berbagai macam siswa, dari sebanyak 25 siswa dengan karakter yang berbeda, kemudian kemampuan kognitif mereka juga berbeda. Nah, disitulah hambatan saya bagaimana agar pembelajaran tersebut merata. Nah, dengan berarti kan metode yang harus saya lakukan disesuaikan dengan gaya belajar. Tidak mungkin saya harus menggunakan satu metode agar semua untuk digunakan untuk kepada keseluruhan siswa, itu nggak akan relevan. Karena apa? Ada siswa yang gaya belajarnya audio, ya, ada yang ada juga yang
Nah, apabila saya hanya fokuskan audio, bagaimana dengan visual? Itulah hambatan saat ini masih saya tanya untuk beberapa metode yang akan digunakan dalam satu pembelajaran. Dan semua siswa tersebut dapat dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada kesenjangan dari beberapa jenis belajar. Misalnya kalau beberapa banyak ya mahasiswa yang berbeda yang modal sesuai ya Pak ya. Nah, betul sekali. Baik itu Anggi, kemudian terkait adanya hambatan yang disampaikan, lalu solusi apa yang Bapak ambil nantinya ketika menghadapi dan mengatasi hambatan tersebut di kemudian hari? Nah, solusi yang saya rencanakan, perangkat yang akan saya siapkan khususnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu mencakup beberapa jenis gaya belajar disatukan dalam model pembelajaran, sehingga siswa yang berbeda dalam gaya belajarnya itu mampu saya tangani dengan metode yang bervariasi. Contoh, untuk siswa yang gaya belajarnya visual, nah, mungkin saya akan menggunakan perangkat seperti perangkat IT seperti proyektor. Nah, disitu nanti akan saya sediakan slide untuk gaya belajar yang visual. Sedangkan yang audio itu akan saya terapkan gaya belajar yang seperti video, jadi visualnya dapat kemudian audionya dapat, gaya belajar visual maupun audionya dapat. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kinestesi mungkin ya akan saya masukkan lagi dalam metode itu, variasinya yaitu seperti diskusi bersama, kemudian alat peraga yang mengharuskan siswa terjun langsung, kan seperti itu. Nah, itu rencana saya seperti itu, Bu. Mengenai bagaimana nanti konsep yang akan saya terapkan, mungkin saya butuh bantuan Ibu untuk untuk kolaborasi di situ, karena yang tepat untuk dilaksanakan. Itu saya nanti gaya belajar siswa Iya, karena kemampuannya juga nggak bisa dikesampingkan ya Pak. betul. Ada audio, ada visual, kemudian tadi solusinya sudah Pak sampaikan menggunakan PowerPoint tadi slide, video, pengelompokan, diskusi. Saya rasa itu sudah sangat bagus. Kemudian Pak Anggi, tadi Pak Anggi sampaikan beberapa solusinya. Kira-kira kapan Pak Anggi aksi yang mau dilaksanakan? Action yang akan saya laksanakan, Bu, ya. Rencana tersebut sih dalam waktu dekat akan saya laksanakan. Kalau seandainya bisa membantu paling tidak untuk kolaborasi tersebut, untuk saling sharing, ini lebih cepat lebih baik untuk mengetahui hasilnya bagaimana sih. Jadi apabila hasilnya itu tindak lanjutnya itu kita laksanakan sesegera mungkin itu bisa diterapkan secara berkelanjutan daripada nanti ditunda ujung-ujungnya kita selesai sudah kan seperti itu. Makanya lebih cepat lebih baik. Luar biasa, jadi katanya sudah dibuat tadi, kemudian observasi kita sebelumnya, kemudian ada observasi sampai 3 tujuannya, kemudian strategi yang Pak Andi sampaikan, kemudian ada diferensiasi konten yang Pak Andi, prosesnya juga sudah ada, pembelajaran PBL tadi Pak Andi, hambatannya juga sudah Pak Andi sampaikan, solusinya, kemudian luar biasa sekali, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi setelah kegiatan ini Pak Andi. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya Pak ya, apa yang Pak Andi harapkan dan Pak Andi rencanakan nanti. Mudah-mudahan potensi dan kemampuan siswa lebih meningkat lagi dari yang kemarin. Nah, itu yang kita harapkan. Baik Pak Andi, mungkin itu pertanyaan dari saya yang saya ajukan kepada Pak Andi pada pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan kesediaannya Pak Andi yang berkenan bersama saya melakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Di sini pembelajarannya dan observasi juga. Saya terima kasih karena sudah bersama saya dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata dari ketiga ini. Baiklah Pak Andi, demikian pasca observasi ini untuk melengkapi tugas saya di modul 233 aksi nyata voting profesi akademik. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan bersama, kita bisa saling berkolaborasi, kemudian saling berbagi ilmu dan mengetahui. Saya rasa saya juga akan dapat banyak dari Pak Andi sebagai guru senior di sini lagi. Mungkin Pak Andi ada yang ingin Pak Andi sampaikan terkait kegiatan kita ke kesempatan ini?
Ya, yang akan saya sampaikan, ya mungkin dalam kegiatan-kegiatan ini dapat membantu kita ke depannya untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Jadi di sini tidak ada namanya guru yang senior, guru junior, tidak ada, karena namanya belajar itu tidak mengenal usia maupun tidak mengenal waktu. Ya kan? Mana yang memiliki pengetahuan yang lebih dari yang lain bisa membantu untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang namanya istilahnya junior senior gitu ya. Walaupun seandainya di sini ibu memiliki kemampuan yang saya tidak miliki, saya pasti juga akan belajar dari Bu Desi bagaimana untuk mengembangkan tersebut. Sama halnya seperti Bu Desi, ketika saya memiliki sesuatu yang Bu Desi ingin kembangkan dan saya mau memiliki kemampuan tersebut, maka Bu Desi akan berkolaborasi dengan saya agar saya bisa menyalurkan lah atau memberi masukan lah ya Bu. Kalau sambil menggurui nggak mungkin ya, tapi memberikan masukan agar lebih baik lagi pembelajaran kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak dan bagi saya sampai selesai pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti di kelas dapat berpihak agar kita didik dan mampu meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita sebagai seorang guru yang profesional. Baiklah, demikian kegiatan pasca observasi ini saya lakukan untuk memenuhi kegiatan tugas aksi nyata 2.3 coaching supervisionik. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dan mendapatkan banyak sekali dari Pak Amin Joko sebagai wali kelas 6. Terima kasih Pak Amin sudah mendukung bersama kegiatan saya. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi pada kesempatan yang lain. Baik, ditunggu kolaborasinya ya. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama. Sekian video pasca observasi saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.